Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfah. Saya dari kelas 11 MIPA 1 dan di sini saya akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme. 1. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah sebuah sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih berhubungan dengan negara asal. Sedangkan imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana negara besar bisa memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. 2. Jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel adalah tempat yang strategis untuk berdagang dan Turki Utsmani ingin menaklukkannya. Akibatnya, para pedagang dan pembeli tidak bisa lagi masuk ke kota tersebut. Turki Utsmani adalah sebutan untuk para penguasa dan militer Kesultanan Turki. Sedangkan Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi sekaligus kota terbesar dan termakmur di Eropa. Setelah ditaklukkannya Konstantinopel, bangsa Eropa menjadi bingung harus mencari kemana untuk memenuhi komoditas rempah-rempah. Padahal di masa itu, rempah-rempah sangat tinggi nilai jualnya di Eropa. Kemudian, bangsa Eropa mulai melirik Indonesia karena keberadaan Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah terbaik mulai terdengar bangsa Eropa. Pada akhirnya, Indonesia menjadi rujukan orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah dan memenuhi kebutuhan mereka. 3. Gold, gospel, dan glory. Gold berarti mencari keuntungan dengan mengumpulkan bahan dan barang berharga. Gospel berarti penyebaran agama yang dianut bangsa Barat saat itu, yaitu Katolik. Sementara glory berarti menyebarkan kekuasaan seluas-luasnya. 4. Perburuan mutiara dari timur. Mutiara dari timur adalah julukan dari bangsa Barat terhadap Indonesia karena di negara kepulauan banyak sumber kekayaan alam dan rempah-rempah sehingga membuat bangsa Barat memburu rempah-rempah tersebut di Indonesia. Rempah-rempah yang didapat dari Nusantara dijual sangat tinggi karena kualitasnya yang bermutu. Latar belakang perburuan mutiara dari timur. Ada banyak sekali faktor yang menjadi bangsa Barat datang ke Indonesia. Pada awalnya, bangsa Barat menjadikan Indonesia sebagai tujuan perdagangan dan pelayaran. Namun, lama-kelamaan mereka berpikir untuk menguasai Indonesia dengan paham dasar dan pemikiran dari bangsa Barat, maka Indonesia mulai menjadi daerah jajahan mereka. Selain itu juga ada faktor yang melatar belakangi bangsa Barat datang ke Indonesia. Yang pertama, runtuhnya Kekaisaran Romawi. 2. Perang Salib. 3. Jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani atau umat Islam. 4. Penjelajahan samudera. Dan kelima, perkembangan ilmu. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama ada bangsa Portugis. Yang pertama dia bertujuan mencari rempah-rempah. Yang kedua, kapal Portugis yang berhasil mencapai Indonesia yang dipimpin oleh Francisco Serrao dan Antonio de Abreu. Yang kedua ada bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol yang pertama, armada Spanyol mendarat di Maluku pada tahun 1522 dipimpin oleh Sebastian Elcano. Setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang didukung Portugis. 3. Bangsa Belanda. Bangsa Belanda yang pertama, adanya armada Belanda pertama kali tiba di Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dan yang kedua, rombongan kedua Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Nech berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten. 4. Perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama, masa pemerintahan Herman William Daendels pada tahun 1808 sampai tahun 1811. Tugasnya yang pertama, membangun jalan raya, pos atau The Groot
Posweg yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan. 2. Membangun pelabuhan militer di ujung Kulon, Merak, dan Surabaya untuk memperkuat pertahanan. 2. Masa pemerintahan Jan Willem Janssens pada tahun 1811, tugasnya yang pertama, memperbaiki Pulau Jawa yang ditinggalkan oleh Daendels. Yang kedua, memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung serangan Inggris. Faktanya yaitu yang pertama, tidak memiliki kecakupan sesuai yang diharapkan. 2. Saat mendapat serangan Inggris, Janssens memilih mengungsi ke Semarang. Kapitulas Tuniang yang pertama ditandatangani 18 September 1811. Yang kedua, Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Yang ketiga, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Yang ketiga, masa penduduk Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Yang pertama, berusaha menghapus feodalisme. Yang kedua, menerapkan sistem sewa tanah untuk menggantikan sistem penyerahan wajib. Yang ketiga, warisannya yang dapat ditemui sekarang ialah buku History of Java dan Kebun Raya Bogor. 5. Penjajahan pemerintah Belanda. Masa penerapan sistem tanam paksa. Yang pertama, kebijakan tanam paksa mulai diberlakukan pada tahun 1830 serta difokuskan pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasaran internasional. 2. Dicetuskan oleh Johannes van de Bosch. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh Belanda adalah 960 juta gulden. 4. Bagi bangsa Indonesia, tanam paksa menyengsarakan. Politik pintu terbuka. Yang pertama, dilatar belakangi dengan adanya penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa. Yang kedua, ditandai dengan adanya Undang-Undang Agraria 1870. Yang ketiga, pelaksanaannya yaitu adanya para pemodal asing diberi kebebasan menanamkan modalnya di Indonesia. 6. Kekuasaan kongsi dagang Foch. Foch adalah kongsi dagang asal Belanda yang memonopoli aktivitas perdagangan dan menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur. Latar belakang kongsi dagang Foch. Yang pertama, keinginan untuk memonopoli perdagangan. Yang kedua, menghilangkan persaingan antar pedagang Belanda dan Eropa. Adapun tujuan lainnya, yaitu yang pertama, membantu dana pemerintahan Belanda. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Indonesia. Yang keempat, menghindari persaingan curang yang akan merugikan para pedagang Belanda. Yang kelima, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Yang keenam, memperkuat kedudukan Belanda agar tidak tersaingi Portugis dan bangsa Eropa lainnya. Istilah penting dalam Foch. Dewan 17, De Heren 17, parlemen yang memimpin Foch pertama kali yang beranggotakan 17 orang dan berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi dengan menggunakan kapal kora-kora yang senjatai guna mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Divide et impera, suatu politik yang dilakukan Foch untuk mengadu domba kerajaan di Nusantara agar terpecah belah sehingga mempermudah memonopoli perdagangan. Gubernur Jenderal, jabatan tertinggi yang mengurus dan mengendalikan kekuasaan jajahan Foch. Dewan Hindia atau Raad van Indië, jabatan yang berperan sebagai penasehat gubernur jenderal dan mengawasi kepemimpinannya. Dividen, pembayaran keuntungan oleh pemilik saham. Gulden, mata uang Belanda saat itu. Hak octrooi, hak istimewa yang dimiliki Foch dan bersifat mutlak untuk diakui dan dilaksanakan, layaknya bertindak sebagai suatu negara di dalam negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.